dalam hidupku yang penuh liku-liku. Tidur di siang hari, ku rasa berat, ku rasa berat, ku jenuh. Suka Pak RT. Alhamdulillah be. Wah, tambah giduk-giduk ini. Sehat kan Gareng? Alhamdulillah sehat be. Alhamdulillah. Ini kok sakit Lagi karo sakit. kainan yo be. Kok sakit sakit kali kan Gareng? Ayo cuma wis ngomong makan kelembit. Kepengin jahe susu rene. Ning dalan malah ketemu Mas Gareng iki. Yo bareng-bareng ya. Yo udah jahe ngono san gawe. Iki san gawe. Agi selo mau Kang Gareng? Alhamdulillah Om iki. Tolong iki. Jahe susu be. Jahe susu? Iya. Be. Lo. Jahe susu loro. Siap. Kayak gini. Lagi niki mau pas latihan keroncongan. Oh. Tiap malam minggu kan ada live musik. Kayaknya yang seru Asik tenan lho itu. Oke, keroncongan Krumi. Mantap. Iki rasane cemplok to iki. Nggih. Niki putra kula sing barep. Oh. Niki nembe wangsul kuliah. Yo pengen ngewangi bapakne. Ya iki jeneng anak sing tresno wong tuwa iki ngene. Monggo. Nggih. Ayo Rek, ayo. Ayo Be, ayo Be. Ayo, sama pesen ya. Sekre. Kang Gareng, kok suasana hatimu kok tidak seperti biasanya tuh? Lah iya ki Be, mau ki sedina kon masang gambar Kambilung. Kudu rampung saiki jare. Oh, Lah ngomong, kudu rampung ora rampung tak pecat deh. Wah, Wis Gareng mah. si Bilung. Si Bilung. Bilung. Bilung kan sido nyalek kok, Mas. Leres Pak RT. Kok ngono? Kuwi kan Iku. siki ono kelakuan iki intimidasi kuwi nek ngono kuwi. Lah, Gareng! niku. Gareng! Lah, Hei! Hei! Dek ngopo nang ngene? Takon masak gambar kok malah tingkrang medianan kowe. Kapan iki? tak leren dhisik to. Tak leren dhisik, alungguh dhisik aku. Iki pemilu ke wis mepet wektune. Lho dek mong layang-layang kaya ngono. Kapan iki dek? Krungu ora mau? Kang, aku ki dudu mesin, Kang. Tak leren dhisik. Hah, wis ora kok kan caturan. Janji dhek ora meneh nyong, berarti dhek ora meneh nyong. Ora noblos nyong. Tak pecat dhek. Aja kaya kono, Bos. Kowe iki arep nyalek to, Bi? Arep nyalek to? Disarehke. Nek ngono kuwi kaya dene kowe wis duweni sifat intimidasi. Ora urusan, ora melu-melu. Janji ora meneh nyong. Ora noblos nyong. Tak pecat dhek. Kadung wis nyalek ngene. Kadung suget. Mikir pemilu ning Wonosobo nek kowe iki nyalek. Gawean Wonosobo iki antem, seneng. Ya wong arep nyalek kok ngono. Ya toh ben Wonosobo bisa gayeng nang pemilu iki. Ngono. Ngono lho. Lho. Lah kae Pak Bupati lan Pak Wakil Bupati kok lagi nang rene karo Bupati Pak Wakil. Monggo Pak. Jentasan monggo Pak Bupati. Monggo. kita ke di atas kami ya. Kami suka Mas Tadi. Alhamdulillah. Sehat walafiat. Sehat. Jangan ngapunten. Duk, vlog, cempluk. Lagi sinau pemilu. Mulai nembung ketemu Pak Bupati karo Pak Bupati to niki. Kok langkung ganteng. Wong wis suwe. Nah, pol ganteng iki pokoknya. Lanang kok. Lanang. Pak Wakil yo ganteng. Pak Wakil nggih langkung lapokan kan? Ganteng foto. Wes saiki ngomong ketemu Pak Wakil, Pak Bupati dan Pak Wakil, takono pemilu. Ya sing takok ke mau aku ra mudeng kabeh. Takono karo Pak Bupati. Siap, alhamdulillah. Oh, ngarang lagu tempe kemul rasane enak tenan.
Babe pinter ngarang lagu toh ternyata. Oh. Tak kira mengiso dodolan angkringan. Ngarang biji ya pinter. Oh iya. Buat monggo silakan. Monggo. Niki saestu coba saged ngobrol langsung nih. Oh, ngasakaken jahe susu napa jahe susu nggih? Nggih. Wah. Sehat Pak Bupati, Pak Albar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat walafiat. Babe, terusnya onten KPU kali Bawaslu juga niki. Kersane cempluk sinaune tuntas. Ah, lah ora. Tahu diaturi. Nggih. Niki kula kalian cempluk, niku kula dadi bingung niki peran aslinya pas kapan, peran cempluknya kapan. Cempluk dan saya nih punya keresahan Pak Bupati dan Pak Albar nih tentang pemilu. Boleh curhat dulu nggak? Ya boleh lah. Boleh ya? Silakan. Oke. Curhatannya kurang lebih Kok ayu-ayu seperti kok ini. jenenge cempluk tuh. Meniru menyesuaikan dengan postur bapaknya. Monggo skecaaken. Ini curhatan saya dan cempluk tentang pemilu Pak Bupati dan Pak Albar. Setiap pemilu terlewati, kita tak tahu harus bergembira atau berkecil hati. Rakyat mempertaruhkan masa depan, tapi seolah-olah partai melulu melihat soal kalah dan menang. Ada kalanya kita merasa mumet menyaksikan situasi politik yang begitu ruwet. Akhirnya, walau masih percaya terhadap demokrasi, tapi pertanyaan ini selalu menghantui. Masihkah demokrasi berarti bagi hidup rakyat sehari-hari? Karena nyatanya demokrasi kadang bisa terlihat sangat menjengkelkan, utamanya ketika politik penuh dengan keributan dan pertengkaran. Meski lewat kompetisi resmi, demokrasi kadang terasa basi. Suara menjadi objek transaksi bahkan pemutus silaturahmi, kayak drama tadi. Apalagi jika uang sudah mulai campur tangan. Padahal katanya, jika suara rakyat suara Tuhan, haruskah uang yang menentukan? Mari kita renungkan sesaat. Walau politik mensyaratkan kalah dan menang, demokrasi kan seharusnya menjaga semua kepentingan. Karena demokrasi adalah ruang terbuka yang hidup dan dihidupkan oleh warga. Pemilu, udah deh, asik-asik aja. Pesta demokrasi harus ceria. Pemilu seharusnya membela hidup bersama, bukan meruncingkan yang berbeda. Begitu kurang lebih curhatannya Pak Bupati dan Pak Wakil. Tepuk tangan dulu dong, ya. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, kami ucapkan selamat datang dalam jagongan bareng Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo spesial dari angkringan Eltras, Seruni Janasari. Eltras. Iya, yang pengen nongkrong di sini adalah Pak Bupati. Iya. Kenapa? Dulu pernah ngeteh di sini siang hari, nicipi makanan di sini, terus saya tanya, ini tempat apa? Ini angkringan Pak. Angkringan apa ini ya Pak ya? Di tengah-tengah kampung. Kapan yang ngobrol rada serius, tapi santai. Alhamdulillah malam hari ini bisa terwujud. Alhamdulillah. Dan ini berarti kali kedua ya Pak Bupati? Ya, kali kedua. Ngeteh malam hari ini nyusu jahe karena sudah disuguhi oleh susu jahe. Baik Bapak dan Ibu sekalian, dalam jagongan bareng Bupati dan Wakil Bupati kali ini kita akan diskusi asik saja, akan berbincang lebih terarah supaya pikiran kita lebih tertata, supaya tidak seperti drama tadi ya, supaya hati kita lebih damai menyambut pemilu yang saat ini memang sudah tinggal hitungan beberapa bulan lagi akan dimulai. Dan sebetulnya Pak Bupati harusnya ditemani sama KPU dan Bawaslu, oke? Oh iya, monggo silahkan bergabung di sini karena ini nanti kalau Pak Bupati dan Pak Wakil kan pastinya akan banyak berbincang soal demokrasi dan politik. Iya, nih. Bu, ini Pak Mas juga ngawur nih, Pak Mas. Ya, ini Pak Sarwanto Ketua Bawaslu. Oke, musik dong, yuk. Ya, biar lengkap ini ada Pak Mas, ada KPU juga. Alhamdulillah, Pak Sarwanto ya. Wah, ini telah hadir bersama kita juga Ketua KPU Wonosobo, Bapak Asma. Apa kabar Pak Asma?
lama tidak bertemu, sehat kan? Alhamdulillah sehat. Udah nyicipi susu jahe belum? Sudah 12. Oh, Masya Allah, udah 12. Panitia tolong dihitung ya bonnya. Pak Sarwanto, apa kabar? Kami ucapkan selamat juga nih Pak Sarwanto sebagai Ketua Bawaslu Wonosobo. Biasanya saya berdiskusi dengan beliau sebagai pengamat pelayanan publik, dan kali ini kita ngobrolin soal pemilu ya. Udah berapa bulan ini Pak menjadi Ketua Bawaslu? Kira-kira 1 bulan tapi belum kajian, Mbak. Oh. Kenapa? Hari ini ditraktir semua sama Pak Bupati. Iya, Bapak dan Ibu sekalian, termasuk teman-teman Konco Web TV, tentu saja malam ini kita akan berbincang tentang pemilu, tetapi memang pemilu yang akan kita bicarakan pada malam hari ini adalah kurang lebih menanggapi curhatan si Cempluk tadi ya, dimana pemilu itu kok rasanya demokrasi dan pemilu kok malah jadi bikin pusing, jadi ruwet. Orang jadi males nonton televisi kalau udah mulai mendekati masa-masa pemilu seperti ini, seperti itu. Nah, mumpung di sini sudah ada pakar secara teknis gitu ya, sudah ada Ketua KPU dan Ketua Bawaslu, dan pastinya di sini juga sudah ada 2 pemimpin daerah kita, dan pastinya sejarah beliau ini, sejarah politiknya juga panjang. Maka saya pengen ngobrol dulu dengan Pak Afif dan juga Pak Albar. Kita boleh nggak sih memaknai demokrasi itu sesuai dengan memang nilai yang diwariskan oleh nenek moyang kita? Demokrasi itu sebetulnya nilai lebihnya, nilai istimewanya apa? Kenapa kemudian sekarang rasa-rasanya demokrasi itu malah menjadi hal yang dijauhi oleh warga Indonesia gitu? Karena cenderung kemudian menjadi perpolitikan yang tidak enak untuk dinikmati oleh warga. Apa sih makna demokrasi itu, Pak? Pak Afif dulu ah. Pak Asma sudah jelas. Ini Pak Asma sama Pak Sarwanto badai ngunjuk apa nih? Oh sudah, nggak mau nambah lagi. Nah ini pertanyaannya sulit-sulit loh Pak, barangkali butuh minuman. Bapak dan Ibu silahkan menikmati hidangan yang sudah disediakan oleh Angkringan Eltras. Di sini konsep makan malamnya adalah angkringan, jadi sudah tersedia nasi kucing. Nasi kucingnya agak gemuk dikit sih, kayaknya ditambahi sama panitia lauknya. Dan ada sajian lauk pauknya, dan tersaji juga berbagai jenis makanan dan minuman yang ada di sini. Tapi sebelumnya, sebelum mendengar cerita Pak Afif tentang demokrasi, di sini ada warga asli. Yang warga asli Seruni mana nih? Ada nggak nih yang warga asli Seruni? Jangan-jangan semuanya lagi repoti malam-malam ini kita nongkrong angkringan di sini. Silakan Pak Bupati, apa makna demokrasi? Baik, tentunya yang perlu dimengerti oleh seluruh masyarakat Wonosobo pada umumnya adalah kalau kita ingat pemilu, tentu pemilu untuk memilih pemimpin, ya, presiden dan wakil presiden. Pemilu untuk memilih gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil, termasuk memilih anggota DPD. Kemudian setelah dipilih, terus ngapain? Oh, sudah dipilih kok. Anggaran ujungnya, ya kan? Tapi berebut anggaran untuk kesejahteraan masyarakat. Jadi tujuannya adalah baik, tujuannya adalah mulia. Kalau itu tujuannya baik, tujuannya mulia, kenapa harus gontok-gontokan? Kenapa harus menggunakan cara-cara yang tidak baik? Memaksakan kehendak. Kudu dipilih dengan cara intimidasi, ya, intimidasi dengan perkataan, intimidasi dengan perbuatan, atau menggunakan intimidasi dengan memberikan uang. Ini kan memaksa juga. Orang disenengi kok dipeksa nganggo omongan kayak tadi itu, marah-marah. Loh kok pengen dipilih kok nganggo nesu-nesu, kok nganggo nangis di rumah dipilih kok, nganggo lembah manah di rumah mesti dipilih kok, malah nganggo nesu-nesu, pakai marah-marah, atau memaksakan kehendaknya. Masyarakat hari ini sudah cerdas loh. Masyarakat Wonosobo pinter-pinter. Dia sudah bisa memilih. Dia sudah bisa memilah. Mana harus saya pilih? Mana perkataan yang harus saya pilah? Mana ajakan-ajakan yang itu provokatif? Dan mana ajakan-ajakan itu yang tentunya mengajak sesuatu yang baik?
Ini gagasannya apa ya, kan? Oh, waktunya masang gambar misalkan. Oh, itu lagi pada sosialisasi. Kemudian masa kampanyenya, cara mereka berkampanye, cara mereka mengajak, dan lain sebagainya. Sebenarnya masyarakat udah juga cukup tinggi. Ini artinya apa? Masyarakat mendukung sepenuhnya penyelenggaraan pemilu, dan masyarakat punya harapan dengan adanya pemilu itu akan melahirkan wakil-wakil rakyat di tingkat kabupaten, wakil rakyat di tingkat provinsi, di tingkat pusat, anggota DPD, dan juga kalau besok presiden dan wakil presiden yang mampu membawa negara ini jauh lebih maju dari sekarang, jauh lebih sejahtera daripada yang sekarang ini. Jadi kalau menurut Pak Afif udah nggak terlalu banyak peluang nih bagi yang masih mencoba cara-cara yang nggak elegan lagi gitu ya? Nah, itu masih ditinggalkan. Itu udah pasti nanti laku, ditinggalkan ya? Masyarakatnya sendiri. Udah nggak ada peluang, Iya. udah nggak laku. Masyarakat sudah mulai kritis. Masyarakat udah kritis, masyarakat udah cerdas, Oke. ya. Masyarakat udah dewasa. Kalau masyarakat kira-kira ada yang masih butuh duit nggak Pak? Ya kalau duit dikasih. Pak ini boleh ngobrol bebas kan ya? Nek kula kok. Ini saya sebagai cemburu ya. DKI kok. Dikei kok. Tapi iso ya ojo Iya. lah. Kalau mau ngasih ya jangan pas menjelang kampanye. Kalau mau sodako, ya sodakonya di tempat tertentu. Oh, biasanya orang tahu sodakoh kok, siki sodakoan, tapi sodakohnya masyarakat sing ngerti. Mas sodakoh punya harapan, nek sodakoh gue ngledake duit ya, wis tangan belakang di tangan kiri di belakang, rasa woro-woro, cemplung meneng wae. Lah ini sodakohnya klenting cukup nganggo ijo ora, biru ora, siki njaluke nganu we. Nek ora abang ora nek sini zaman wis merdeka kok Pak. Mosok isih wae kudu abange Soekarno. itu kalimatnya Pak calon tadi. Aku lho gitu men apa niku Pak. Katanya kalau zaman merdeka itu kalau di dalam dompet kita isinya gambar Soekarno. Oh gitu. Kalau masih gambar Pak Timura belum merdeka. Oh gitu. Belum makmur, iya. Tidak ada lagi peluang bagi semakin tipis peluang bagi para kontestan untuk mencoba cara-cara yang tidak elegan lagi karena masyarakat sudah mulai cerdas berpikir. Dan Pak Afif mengingatkan kembali kepada kita bahwa tujuan pesta demokrasi ini tujuannya sangat mulia sebetulnya gitu. Tetapi sehingga jangan dikotori dengan cara-cara yang mengingkari dari tujuan mulia tersebut. Kalau Pak Albert sependapat nggak dengan Pak Afif? Optimis nggak kira-kira masyarakat Wonosobo ini kira-kira sudah mulai cerdas berpikir menghadapi pemilu ke depan? Saya sama, sangat optimis. Tetapi saya ingin mengingatkan bahwa hari ini pemilunya beda dengan pemilu tahun lalu ya, 5 tahun yang lalu dan sebelumnya. Karena hari ini Pilpres dan pemilu dilaksanakan bersamaan. Ya, betul. Kemudian yang diperbincangkan di tengah-tengah masyarakat itu bukan caleg, tapi justru presiden, wakil presiden. Lebih menarik soal itu. Nah, makanya kemudian harus para caleg ini harus mencari strategi bagaimana bisa dikenal masyarakat, bisa dikenal rakyat, kemudian kemudian para rakyat itu semakin ingin tahu dengan caleg yang ada. Nah, ini tentu tidak ringan. Memang harus dilakukan berbagai hal, berbagai cara untuk bagaimana bisa move on para caleg ini agar bisa dikenal, bisa dipilih oleh rakyat. Ini adalah satu PR yang saya kira nanti cukup luar biasa, karena condong rakyat ini justru hanya calon presiden, dan nanti milih presiden. Bisa saja nanti yang lain nggak dipilih kalau kemudian para caleg baik dari kabupaten, provinsi maupun pusat dan DPD tidak seefektif melakukan berbagai langkah untuk bagaimana dikenal, kemudian menarik bagi rakyat untuk memilih. Nah, ini tentu kecenderungan yang hari ini seperti ini harus dirubah betul
oleh kita semua, khususnya para caleg itu sendiri yang akan berkontestasi pada pemilu yang akan datang. Betul, karena kalau warga juga nggak terlalu peduli ya sebetulnya, dia Iya. lebih asik membahas menunggu siapa ini pasangan presiden Iya. dan wakil presiden dan kemudian tidak terlalu peduli dengan banyak baliho ini siapa, orang baru siapa. Itu lewat saja itu, lewat saja. Makanya ya pendekatan silaturahim itu menjadi penting. Oke. Bukan soal duit. Ya. Kalau duit lain. Kalau soal bagaimana menarik citra pada masyarakat, tentu punya strategi masing-masing. Berbagai macam-macam partai itu tentu berbeda-beda cara dan perlakuannya. Tetapi saya yakin dan berharap betul agar para caleg itu sudah mulai bagaimana turun bersilaturahim dan lain sebagainya untuk menarik simpati rakyat di Kabupaten Wonosobo. Oke, luar biasa ini bocoran dari Pak Albar yang sudah mengamati nih perjalanan bulan-bulan politik ini sudah menuju kemana, dan beliau sudah menemukan analisa bahwa nampaknya netizen dan warga itu lebih fokus membahas siapa presiden, calon presiden dan juga wakilnya, sehingga hati-hati nih para teman-teman caleg ini udah mempersiapkan strategi apa gitu ya untuk dikenal oleh warga, karena bisa jadi mungkin orang terlalu fokus nanti kertas suaranya cukup banyak, harus memilih banyak anggota dewan. Iya betul, dan siapa tahu yang dipilih hanya presidennya gitu ya. Itu yang kita khawatirkan. Iya, dan Pak Albar tadi memberikan tips kalau ya silaturahminya harus kuat. Silaturahminya harus kuat, harus mencari cara, bukan dengan cara yang gambar Soekarno-Hatta dan Patimura pastinya ya. Tetapi silaturahmi, portofolio itu atau rekam jejak itu pastinya akan berpengaruh. Tapi boleh nggak sih minta bocoran sedikit, mumpung saya hari ini sedang menjadi cemplok, saya hari ini nggak jadi ASN soalnya Pak. Jadi cemplok, jadi kayaknya bebas mau nanya sama Pak Albar sama Pak Afif. Kecuali kalau besok dipindah ya berarti wah ini gara-gara tanya kemarin. Boleh nggak dibocorkan sedikit kalau strateginya Pak Afif dan Pak Albar dulu ketika menjadi anggota DPRD bisa meraih banyak suara, kira-kira apa? Bagilah 1-2 tipsnya. Kan ini kan besok masih akan berkancah sebagai kepala daerah nih, nggak akan bersaing dengan anggota dewan yang lain, dengan caleg yang lain. Kalau Pak Afif apa? 1 aja. Jadi nyambung apa yang disampaikan Pak Wakil Bupati, ini kan menyangkut trust, kepercayaan. Kepercayaan masyarakat terhadap partai yang dulu pernah memilih calon DPR tersebut. Kemudian setelah jadi selama ini yang dipilih selama 5 tahun, dulu enggak. Kalau dulu sering ditelepon, ya, telepon aktif ini, gantian udah jadi, gantian ditelepon, HP-nya aktif enggak. Dulu seling silaturahmi kata Pak Wakil tadi, telah jadi gantian seling silaturahmi enggak. Kalau ini bisa dijaga, maka akan terbangun sebuah kepercayaan. Nah, kalau udah kepercayaan, sudah masyarakat sudah percaya kok. Saya percaya banget lah. Wong nyatane tak undang, ora tak undang ya teko kok. Sering tengal-tengul kok, seduluran kok, orang merubah sikap kok, ya. Jadi besok misalkan mau nyalek kembali, saya pikir mudah, karena nggak merubah apapun, nggak merubah. Tapi kalau berubah, biasa masyarakat ya ada yang ya terpengaruh lah dengan ajakan-ajakan tetangga ya, ajakan kiri. Tapi kalau ini bisa dijaga kepercayaannya, insya Allah dia akan abadi. Itu yang jadi bahan gosipan ibu-ibu di tukang belanja pagi-pagi sih Pak. Apa itu? Paling cuma ngobrol janji-janji, sibuk takon Bu kapan saya bisa silaturahmi ke forum-forum gitu. Paling kan habis dari anggota titik-titik lali. Ya itu makanya bagi yang sudah dipercaya ya silakan dijaga itu. Bagi yang belum ya berusaha untuk bisa dikenal. Untuk bisa dikenal kan caranya macam-macam. Dia bisa hadir di acara pertemuan-pertemuan, kemudian bisa hadir juga door to door silaturahmi, mengenalkan diri. Betul apa yang disampaikan. Kalau nggak aktif, ini baik di tingkat kabupaten sampai tingkat pusat. Kalau nggak aktif, bisa saja orang masyarakat fokusnya di pilpres. Sama kan dengan pemilu yang lalu. Tapi kalau aktif, ya capresnya misalnya sering banyak menjadi pembicaraan, ya ini akan ada garis nanti. Capres diusung partai apa, ini calegnya dapat indos itu nanti, dapat indos, iya.
Jadi capres efek itu ada. Capres efek itu ada. Efeknya kepada partai, efeknya kepada caleg yang di bawahnya. Ini pasti ada. Nggak tahu berapa persen pasti ada. Oke, jadi pasti nih ketika besok kemudian pemilu memilih capres dan juga anggota dewan, karena capres efek itu ada. Pastinya juga itu akan berpengaruh terhadap calon pilihan anggota dewannya ya. Iya, sama dengan pemilu yang lalu. Dasar justru. Capres efek capres itu dasar terhadap caleg baik tingkat kabupaten mau sampai tingkat pusat. Oke. Ini warga dan para netizen sabar dulu ya, karena kita ini sesi pertama sedang memberikan tips-tips kepada calon anggota. Siapa tahu adik-adik di depan ini udah bosen jadi kru web TV, mungkin besok pengen nyalek gitu. Kapan lagi gitu kan di ya boleh lah, ilmu sedikit-sedikit kita berbagi. Iya, karena hal yang semacam ini saya tidak sudah pernah dibagikan. 5 periode, pernah 5 kali pemilu legislatif. Luar biasa. Berturut-turut dan alhamdulillah Tuhan ngasih jalan. Terus. Dan pernah mencoba pilkada juga. Pilkada 2 kali ya Pak ya? Ya, pilkada 2010 ya. Jadi sudah betul-betul ya, pernah mengalami perang happy ending dan sad ending. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, apapun itu sebenarnya investasi kampanye untuk periode berikutnya ya. Iya, betul. Iya kan? Jadi dia tidak perlu kampanye hanya pada saat akan pesta demokrasi gitu, tapi ketika dia bisa menjaga apa yang dia jual pada saat awal itu, sebetulnya itu merupakan investasi yang luar biasa. Iya, masyarakat tentu akan memahami betul. Belum jelas. Jadi saya sudah bukan ketua DPC lagi, jadi tidak fokus di situ. Pak Bupati yang masih eksis menjadi ketua tentu lebih paham. Duit penting, tapi lebih penting silaturahmi. Tidak ada yang tidak perlu uang, pasti perlu. Duit itu pasti harus, tetapi itu bisa diminimalisir. Banyak ya? Ya, coba dilihat nanti. Oke. Tapi hari ini saya melihat itu dan saya yakin kalau para caleg itu bergerak, betul-betul bergerak, masyarakat akan menyambut dengan baik, menyambut dengan respon yang bagus untuk bagaimana nanti pada saatnya rakyat memilih pada calon anggota legislatif itu, di samping capres yang memang sudah gencar baik melalui media sosial maupun yang lain. Silaturahmi adalah kunci. Dan sebetulnya Pak Afif dan Pak Albert itu kalau saya amati menjalankan tips tadi di hari ini loh. Karena saya amati Bapak berdua ini hobi banget menjaga silaturahmi, belusuan ke desa-desa. Ya, karena kami berdua modalnya itu. Okay. Nggak ada modal yang lain. Okay. Jadi duit itu penting tadi. Yeah. Tapi jangan jadikan duit itu tujuan. Okay. Tapi sarana untuk mencapai tujuan. Bikin baliho butuh duit. Silaturahmi ngumpulkan masyarakat butuh duit ya, butuh beli tempe kemul, nasi kucing dan lain-lain. Kan ini sarana. Sarana mengumpulkan. Tapi jangan menjadi tujuan. Kalau menjadi tujuan mau ngendelke kuwi tok. Ngendelke lenek kabeh bagi duit. Caleke bagi duit. Engko calon presiden ini bagi duit, calon bagi duit kabeh. Lah sing dipilih ndi? Ya mau bagi kabeh kok. Nah, tapi ketahuilah bahwa boleh dilihat dicek di survei manapun, orang yang sukses mengandalkan dengan bagi uang prosentasenya kecil. Oke, dan tidak tapi akan lebih berlangsung pada lama. tadi sampaikan Pak Wakil, pendekatan dengan masyarakat, silaturahmi, kan harus mengenali, mengenali masyarakat. Berarti kalau mengenali masyarakat, mengenali bagaimana kehidupannya sehari-hari, mengenali bagaimana kesenangan masyarakat. Berarti harus ambil agar apa? Ada di hati masyarakat. Nah, ngambil hatinya masyarakat. Semacam melakukan pendekatan lagi kepada Budiah, tapi ini kepada masyarakat. Cocok. Jadi kalau Pak Bupati itu 5 periode di DPRD, saya 4 periode. Oke, selisih 1 periode. 1 saya memberanikan diri nyalon di provinsi. Oh iya, betul sekali. Tapi ngelangsur. Jalan-jalannya silaturahminya kurang jauh waktu itu, Gus. Cuma di Wonosobo tok, nggak ke Purworejo, nggak ke Magelang. Dulu kan juga Magelang juga, Temanggung dan seterusnya itu. Jadi, tidur di rumah, ngerti-ngerti kalah.
Luar biasa pengalaman beliau berdua. Oke, kita masih berbincang di sesi politik ya dengan dua tokoh bupati dan wakil bupati, tetapi beliau memang background proses politiknya cukup panjang, dan pastinya hari ini saya juga ingin teman-teman yang hadir di sini, Bapak Ibu yang hadir di sini juga bertanya, berdiskusi bersama kita tentang harapan-harapan pemilu 2024 ke depan seperti apa. Tetapi sebelum itu, saya pengen mendengar dulu informasi dari Pak Asma nih, informasi terkini tentang pemilu gitu. Jadi kalau tidak salah kan tanggalnya 14 Februari ya Pak ya, 14 Februari 2024, dan kita akan memilih presiden, wakil presiden, kemudian anggota DPR RI, DPD RI, DPRD tingkat provinsi, dan juga DPRD tingkat kabupaten kota. Apa nih Pak hal-hal yang update informasi terkini nih yang perlu diketahui oleh warga dan diketahui oleh kita semuanya? Kan ada opsi juga, mungkin banyak yang belum tahu juga bahwa bisa jadi nanti Pilpres ini juga bisa digelar putaran kedua. Ini berbagi sedikit nih info-info terkini tentang pemilu, seperti apa Pak? Sudah seperti apa tahapannya? Oke, terima kasih Pak Bupati dan Wakil Bupati dan seluruh hadirin yang kami hormati. Tahapan yang sudah kita lakukan hingga hari ini sudah masuk di tahapan DCS untuk pemilu legislatif, di mana dari total pendaftar yang diajukan oleh partai politik itu 600 lebih sedikit, sekarang menjadi 504. Ada 99 orang yang memang TMS dan tidak memenuhi syarat. Dan ini sudah ada tahapan, masuk tahapan rancangan DCT yang insya Allah nanti akan kita tetapkan di November, 3 November. Pasca tahapan pencalonan ini kemudian masuk di tahapan untuk legislatif ya, kampanye nanti di 28 November. Kemudian untuk pendaftaran Pilpres ini digeser, bukan dimajukan ya. Karena di Undang-Undang 7 itu pasal 270 itu mengamanatkan bahwa pendaftaran presiden dan wakil presiden itu 8 bulan masa waktunya. Itu bisa diambil di depan, bisa di tengah, bisa di belakang. Lihat situasi, kondisi. Nah ini karena berbagai pertimbangan maka mulai tanggal 9 besok itu, Oktober itu, kemudian buka pendaftaran presiden sampai tanggal 16. Ada 7 hari totalnya. Pasca itu kemudian diverifikasi, kemudian sampai juga nanti kampanye di 28 November. Kenapa kok digeser? Ini perlu juga kami pahamkan juga ke masyarakat. Bukan dimajukan tapi digeser sesuai dengan amanah undang-undang. Karena kalau nggak dimajukan maka nanti akan memotong masa kampanye. Di mana masa kampanye itu memperkenalkan calon presiden, wakil presiden. Kalau dipotong masa kampanyenya yang rugi adalah masyarakat. Iya kan? Artinya keterbatasan waktu masyarakat untuk mengetahui visi misi calon presiden atau track recordnya calon presiden atau wakil presiden, sehingga yang digeser, yang diajukan adalah pendaftarannya, sehingga masa kampanye tetap 75 hari sesuai dengan hasil GR di Mahkamah Konstitusi. Pasca tahapan itu tentunya nanti 24 Februari kita pada hari hanya gitu ya, pada hari hanya. Kemudian pada tahap berikutnya di bulan Maret April itu putaran kedua, ketika nanti ada putaran kedua. Nanti kita lihat konstelasi politik nasional, apakah 2 pasangan calon atau 3 pasangan calon. Gitu ya. Kalau 2 pasangan calon masih mungkin 1 putaran, tapi kalau 3 nampaknya juga, kalau lihat dinamikanya hingga hari ini, ya kita lihat saja nanti seperti apa gitu ya. Bisa 2 putaran gitu. Karena syarat untuk mencapai putaran kedua adalah harus mencapai 50. Bukan cuma 50% 50% plus 1, tetapi tidak hanya itu, tapi ada minimal 20 provinsi harus menang. Ya? Okay. Kalau kemenangannya tidak ada di 20 provinsi maka ya tidak bisa tidak bisa serta-merta kemudian dinyatakan menang. Okay. Nah, ini salah satu amanah undang-undang dasar, gitu, amanah undang-undang dasar kita. Gitu. Oke. Kemudian lanjut ke pilkada ya. Ini sekaligus informasi ke pilkada. Nah, sudah ada info tentang pilkada? Ya, Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati. Ini saya sudah ngobrol dengan Pak Sekda tadi. Pak Bupati dan Pak Wakil mungkin ingin menyimak lebih dalam. Dari hasil RDP dan informasi kemarin hingga hari Minggu kemarin, bahwa pilkada hampir dipastikan maju di bulan September. Oke, bukan lagi November. Atau maju 2 bulan. Kenapa dimajukan? Ini juga amanah Undang-Undang 10 2016 pasal 201 sampai 204 itu mengamanahkan bahwa pemilu itu harus dilakukan serentak. Keserentakan itu ada 2 hal.
selama ini kan mulai 2013 sampai pilkada terakhir itu 2020 keserentakannya kan hanya di coblosannya saja, tapi di pelantikannya nggak serentak karena ada yang sudah selesai dan tidak ada gugatan di Mahkamah Konstitusi, ada yang masih lanjut di Mahkamah Konstitusi ini. Nah, putusan Mahkamah Konstitusi dilalai, ada yang harus pemungutan ulang, itu kan masih memakan waktu 1,5 bulan lagi. Artinya kalau yang kemarin-kemarin coblosannya saja yang diatur keserentakan, maka pelantikannya bisa jadi nggak bareng. Nah, amanah Undang-Undang 16, Undang-Undang 10 2016 itu mengamanahkan pelantikannya juga harus bareng. Maka dimaksimalkan, ditargetkan pelantikan itu di Januari 2025 sehingga maju 2 bulan, antisipasi ketika ada gugatan. Kita hitung misalnya, kalau di Perpu yang terakhir, pilkada itu kan 27 November itu butuh waktu 10 hari untuk rapat pleno. Yeah. Kemudian gugatan di Mahkamah Konstitusi butuh waktu 20 hari. Itu sudah akhir Desember. Yeah. Kalau gugatannya kemudian pemungutan ulang butuh waktu 1,5 bulan lagi. Artinya bisa Februari atau Maret baru dilantik kalau tidak dimajukan. Maka perlu dimajukan sehingga amanah Undang-Undang 10 itu bisa tercapai, di mana pelantikannya serentak nasional, coblosannya juga serentak nasional. Nanti tanggalnya masih menunggu, tapi yang jelas bahwa pelantikannya nanti di awal Januari 2025. Iya, targetnya begitu kira-kira. Jadi kurang berapa bulan lagi Pak Afif dan Pak Albert? Setahun gitu ya. Saya bertanya gini bukan karena segera ingin tidak menjadi bawahan Pak Afif dan Pak Albert, mau menghitung kira-kira mau kasih kenang-kenangan apa gitu. Kenang-kenangan kinerja maksudnya. Iya, oke. Pak Asma, ini kan kita akan berpesta yang cukup meriah ya, karena banyak calon yang dipilih, kemudian juga akan langsung beriringan dengan pilkada. Dengan tahapan yang cukup banyak, bagaimana strategi KPU untuk memahamkan semua masyarakat di Wonosobo bahwa tahapannya akan seperti ini? Di hari ini tuh sebetulnya kita sedang dalam tahapan daftar calon sementara. Apa yang harus warga ketahui? Strategi-strategi apa yang dilakukan oleh KPU supaya masyarakat itu betul-betul bisa terlibat dalam pesta demokrasi? Karena kadang masyarakat cuma terlibat tuh pada saat nonton film, gontok-gontokan udah, nonton tayangan TV maksudnya. Oke, terima kasih. Kami sudah mengamanahkan ke teman-teman PPS itu dan sekretariat PPS, 1 orang anggota PPS itu minimal 1 bulan dia melakukan sosialisasi di 3 komponen masyarakat. Terserah mau boleh kelompok Yasinan, kelompok Posyandu, kelompok apalah yang ada di masyarakat sekitar. Tapi 1 orang anggota PPS itu minimal 3 kali kegiatan. Dan itu semua non-budgeting. Karena tadi disampaikan oleh Pak Bupati juga semua sama. Karena anggaran kita itu sangat minimalis dan sangat terbatas. Sehingga semua bergerak non-budgeting. Kemudian, dan itu kita pantau terus. Rekod teman-teman terkait dengan kinerja teman-teman di lapangan. Kemudian kita juga, sekarang hari ini kan hampir semua orang itu pegang yang namanya HP. Gadget ya? Iya, gadget. Itu makanya kita sosialisasi masif adalah melalui media sosial. Dan itu memang kita maksimalkan. Dan kita wajibkan semua PPS harus membeli medsos. Dan ketika nge-share misalnya harus nge-link ke beberapa medsos yang lain. Sehingga ini adalah salah satu ini. Kemudian kita juga track di IG itu kan kita bisa lihat sebenarnya. Ketika kita mengeluarkan sebuah flyer misalnya, bisa dicek kan, kita bisa track juga. Ini di daerah mana yang ngecek, berapa orang jumlahnya, sehingga ini bisa masif di mana yang bisa dilihat, sehingga kita bisa nge-track. Misalnya ini di Wonosobo di wilayah kelurahan Janaksari misalnya, oh ini kurang yang melihat, maka perlu dilakukan sosialisasi khusus di situ. Nah, kemudian kita juga bisa, ini enaknya dengan medsos, karena di IG itu sangat-sangat mudah memudahkan kita, sehingga kita bisa nge-track betul. Di satu desa itu berapa orang yang melihat. Gitu kan, dari usianya seperti apa? Ya, usianya juga berapa tahun itu juga bisa di track, sehingga itu sangat membantu bagi kami untuk melakukan sosialisasi. Kemudian kedua, hingga hari ini hampir tiap hari kita 3 sekolahan masuk ke pemilih pemula, Pak Bupati dan Wakil Pak Bupati, dan kami sampaikan pemilih pemula kita itu fantastis, hampir 45.000 di ketika pemilu legislatif. Gitu ya. Ini angka tertinggi selama ada pemilu di Wonosobo. 45.000 itu setara dengan 5 kursi Pak Bupati ya. Artinya 5 kursi. Ini kalau anak-anak muda ini kompak saja, ini sudah punya 5 wakil ini. 5 DPRD gitu ya. Ini artinya angka yang sangat signifikan. Dan rata-rata setiap kecamatan 3.000. Satu dapil 5 sampai 6.000 satu untuk pemilih pemulanya. Ini mengapa kita terus melakukan sosialisasi di sekolah-sekolahan, dan
hingga hari ini juga hampir tiap hari juga ada tamu dari pihak sekolahan hadir ke KPU untuk belajar di rumah taman pintar kita. Okay. Nah, kita juga membuka itu terus tiap hari dan alhamdulillah kita terus menerus melakukan sosialisasi bekerja sama dengan berbagai pihak. Okay. Termasuk kucing Anggora. Nah, kucing Gudigen kan repot juga. Nah, ini yang menjadi bersalah. Kemudian yang kedua, kami menyarankan bahwa para peserta pemilihan umum itulah jadilah peserta pemilihan umum yang berintegritas. Ya, karena di sini ada Pak Kiai Ketua PCNU, saya katakan menjadi peserta pemilihan umum yang akhlakul karimah. Nah, dengan demikian maka ketika bisa mewujudkan diri sebagai peserta pemilu yang berintegritas, suku, agama, ras ini sama saja mundur. Artinya bahwa pemilu itu tidak menghasilkan sesuatu yang bagus juga untuk kita. Nah, ini yang harus dilakukan. Nah, kemudian tentunya kami bersama Pak Asma baik di KPU maupun di Bawaslu ini juga mempunyai mandat undang-undang untuk bisa mengawal penyelenggaraan pemilihan umum itu dengan sebaik-baiknya. Sehingga kami pun sebagai wasit tidak boleh ikut bermain. Pak Asma juga begitu. Sehingga oleh sebab itu Bawaslu mempunyai tugas yang mengawasi peserta pemilihan umum. Dan sampai karena AS-nya sibuk ikut kampanye, maka kemudian pelayanan publik terbengkalai. Misalnya ada orang sakit mau puskesmas, kemudian nginjang mawon nggih, Pak Dokter sekampanye. Ini yang jangan sampai terjadi. Jadi sebenarnya aturan-aturan itu sudah dibuat sangat simpel dan sangat jelas. Hanya saja kadang-kadang kita ini orang Indonesia ya jarine ana aturan jare begitu pelajari ben dilakar. Kreatif, Pak. Kreatifnya di situ. Nah, inilah maka mari bersama-sama kita sambut pemilihan umum dengan riang gembira dan kita diberikan hak untuk memilih. Silahkan tentukan pilihannya sesuai dengan kepercayaan kita, rasionalitas kita masing-masing. Jangan sampai kemudian kita terjebak pada tindakan-tindakan yang justru merugikan Indonesia 5 tahun ke depan. Yeah. Korupsi kita sudah semakin banyak. Yeah. Dan hasil dari survei di KPK, korupsi itu terjadi karena apa? Biaya politik kita yang mahal. Biaya politik kita yang mahal itu terjadi karena apa? Antara pemilih dan yang memilih ini kompak. Bahkan sekarang sudah muncul spanduk di sini menerima money politik. Iya. Nah, ini sengaja membuka keran. Sehingga saya pernah ngobrol juga dengan teman-teman KPU. Jangan-jangan angka partisipasi kita yang tinggi itu karena money politik. Karena sudah ada kesepakatan di kampung sini. Di kampung sini butuh teratak. Nak sing ora noblos caleg A, ngesuk anggar mati ora kena jeli teratake. Nah, ini menimbulkan suatu kekompakan yang luar biasa. Ulah timbangan niku mati ora ana sing layat bisa melu milih itu. Akhirnya betul pada saat pemungutan suara luar biasa. Jumlah pemilihnya misalnya 200 yang datang 199. Nah, ini luar biasa. Sehingga ini menyumbang angka partisipasi. Nah, angka partisipasi yang disumbang oleh adanya gerakan karena money politik dan komitmen kolektif di masing-masing komunitas, ini yang mestinya harus kita tinjau kembali. Yeah. Sudahlah, jangan seperti itu, tapi bahwa kemudian barangkali orang yang akan dipilih ini berjanji bahwa nanti kalau dipilih akan memberikan satu perhatian yang besar bagi kepentingan masyarakat, ya itulah yang namanya janji politik, kan gitu. Nah, inilah yang menurut kami perlu kami sampaikan kepada masyarakat secara luas, termasuk kepada para peserta pemilihan umum. Marilah kita bersama-sama memanfaatkan momentum pemilihan umum 2024 ini dengan sebaik-baiknya, dengan tetap kita menjaga kesatuan dan persatuan. Iya, oke. Untuk pemilih harus memilih memilih para calon yang memiliki gagasan, dan para calonnya sendiri harus memiliki yang berintegritas, seperti itu ya Pak Saranto ya. Ya, saya sebetulnya pengen langsung nanya ke Pak Afif dan Pak Albar. Realitanya itu tetap saja bahwa di dalam lingkungan kita ini friksinya tetap ada gitu, tetap membuat perpecahan silaturahmi, ada beberapa masa itu tetap hubungannya jadi nggak enak, ngopi barengnya jadi nggak enak gitu. Nah, bagaimana supaya ini tetap bisa, pemilu ini tetap bisa dilaksanakan dengan damai tanpa ekses apapun. Tapi sebelum itu saya sebetulnya malah kita simpan dulu pertanyaan itu, karena saya justru ingin mendengar suara dari
tokoh-tokoh yang hari ini hadir ya. Hari ini luar biasa loh, hadir lengkap teman-teman dari Ikatan Disabilitas Wonosobo, ada PCNU termasuk juga pengurus daerah Muhammadiyah juga hadir lengkap, kemudian dari MUI, dari Kita Institut, banyak sekali teman-teman yang hadir di sini. Saya ingin mendapatkan inspirasi, harapan. Kalau tadi kan dari versi para bersama. Siapa ini yang kira-kira pengen berbagi dulu? Monggo. Dari yang muda dulu. Ya, versinya KNPI, versinya anak-anak muda. Gimana nih? Tadi kan Pak Afif dan Pak Alton sudah optimis banget nih. Kira-kira nggak akan ada peluang besar lah untuk yang mencoba cara-cara yang aneh gitu. Dan kita memang harus membawa pemilu ini menyebarkan banyak virus kebaikan, mengajarkan cara-cara yang elegan, dan caleg pun ya harus memulai berbagai macam strategi yang positif. Kalau menurut Mas Tabah sendiri seperti apa dan harapannya seperti apa kira-kira untuk pemilu 2024? Baik, terima kasih Mbak Diana, Pak Bupati, Pak Wakil, Pak Ketua Bawas, Pak Serantau, Pak Asma. Jadi kalau kita tadi melihat apa yang disampaikan oleh Pak Asma, paling tidak ada potensi 45.000 pemilih pemula gitu ya, yang menjadikan potensi untuk kita semuanya bahwa ini menjadi sarana yang paling penting di usia itu adalah usia-usia yang artinya ketika menangkap sebuah informasi itu ada butuh pencernaan. Berbeda mungkin dengan kultur-kultur yang agak lama, yang banyak orang sepuh, yang penting saya dapat uang, terus kemudian saya bisa nyoblos selesai, nanti 5 tahun lagi dapat uang lagi dan sebagainya. Nah, saya kira ini akan menjadi potensi manakala ada edukasi-edukasi yang kontinuitas bisa dilakukan oleh penyelenggara pemilu misalnya kepada pemilih-pemilih pemula ini, yang nanti akan menjadi garda terdepan sebagai kontrol juga di masyarakat. Apalagi sekarang media sosial ini lebih kejam daripada hubungan dunia nyata, sehingga anak-anak muda yang baik dari usia-usia pemula ini mereka akan lebih leluasa, tidak ada lagi ewo dan sebagainya dalam menyampaikan gagasan di dunia maya, sehingga saya kira tangan-tangan panjang di tangan pemilih pemula ini nanti ketika penyelenggara pemilu bisa mengolah ini dengan baik, tentu ini akan menjadi salah satu alat yang cukup efektif bagaimana memberikan edukasi dan pendidikan pemilih agar bisa lebih lebih jujur, lebih adil, lebih terbuka di masyarakat secara umum begitu. Di sisi lain misalnya kalau kita sekarang mungkin belum sampai kampanye, tapi baliho-baliho sekarang sudah di mana-mana gitu. Yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Wakil Bupati, ada yang sudah mulai pasang di mana-mana dan sebagainya. Nah, kalau kita mengambil dari sisi positifnya, memang ada kekhawatiran juga mungkin dari calon legislatif dengan adanya berbarengan dengan presiden, wakil presiden ini, mereka harus mulai mengenalkan diri lebih awal, sehingga potensi-potensi spekulatif ketika menjelang pemilu ini bisa diminimalisir, kira-kira begitu. Kalau Mas Tabah sendiri optimis nggak sih sebetulnya pemilu 2024 ini akan jauh berbeda dari pemilu 5 tahun yang lalu? Masih banyak money politik dan lain sebagainya. Kira-kira kesiapan masyarakat, kecerdasan masyarakat untuk ikut berpesta demokrasi yang elegan ini kira-kira kalau menurut prediksi Mas Tabah sendiri seperti apa? Kalau prediksi kami di pemuda misalnya, ya, di pemilih pemula gitu ya, lebih kepada yang calon legislatif yang lebih hati-hati sekarang. Kalau kemarin kami di 2019 banyak informasi yang menyampaikan ada yang modal 1 miliar tapi dapatnya suara hanya ratusan dan sebagainya. Nah, legislatif 2024 justru akan berpikir ulang. Ketika menggunakan money politik saja tidak bisa lolos, apalagi kemudian akan diulangi lagi. Nah, 2024 terus berpikir kurang banyak gitu enggak ya? Oh. Saya kira enggak, Mbak. Artinya apalagi edukasi dan media sosial sudah semakin tinggi begitu. Maka menjalin
komunitas-komunitas, terus kemudian lingkungan-lingkungan di media sosial juga sekarang sudah semakin gencar dibandingkan 2019. Sehingga potensi untuk money politik saya kira ketika penyelenggara pemilu nanti bisa lebih intens dalam edukasi terkhusus di pemilih pemula, ini akan lebih kita minimalisir. Di sisi lain memang money politik mungkin tidak bisa diselesaikan secara sempurna dalam 2024. Namun ketika kesadaran masyarakat sudah mulai tinggi, apalagi besok pemilihannya ada 5 pemilihan begitu. Nah, ini yang tadi dikhawatirkan oleh presiden efek yang disampaikan oleh Pak Bupati. Kira-kira mungkin akan ke sana. Oke, Mas Tabah, terakhir. Memungkinkan nggak sih sebetulnya teman-teman muda ini membuat celah yang apatis? Maksudnya pemilu tuh biasa kalau kita nggak suka politik, biasa kalau kita nggak ngobrolin pemilu gitu. Tapi sebenarnya bisa nggak ya teman-teman muda ini kemudian dijadikan sebagai sebuah kekuatan besar yang membalikkan ini semua menjadi prestis baru, menjadi gengsi baru, bahwa kalau kita memang anak muda keren ya harusnya kita paham, hari ini kita harusnya ngobrolin soal pemilu gitu. Memungkinkan nggak teman-teman muda itu menjadi pendobrak untuk itu? Karena kalau selamanya teman-teman kita, banyak warga yang menganggap bahwa membicarakan soal politik, pemilu itu adalah hal-hal yang paling nanti ujung-ujungnya juga berantem, ujung-ujungnya juga seperti ini, udah kan nggak usah ngobrol kayak gitu. Hari ini seperti itu gitu. Kontribusi teman-teman pemuda seperti apa? Kalau kita melihat di pemilu 2019, apalagi sudah mulai ke media sosial begitu, banyak sekali kontrol-kontrol masyarakat yang bisa dilakukan ketika mereka harus berkomentar terkait dengan aduan-aduan yang bersifat kebencian dan sebagainya. Apalagi sekarang yang kita usung adalah anti politik identitas. Maka itu menjadi hal yang penting ketika edukasi ini menjadi sebuah tangan panjang yang menjadi prioritas bagi teman-teman muda begitu, untuk bagaimana agar kita bisa lebih eksis dalam membangun persepsi di ruang publik agar pemilu ini bisa berjalan dengan baik. 2019 ada namanya relawan demokrasi kalau tidak salah begitu. Nah, kalau hal-hal yang seperti itu kita masifkan kembali, apalagi sudah sampai kepada media-media digital dan sebagainya, tentu edukasi masyarakat akan semakin kuat, sehingga tradisi-tradisi dalam lingkungan masyarakat itu juga lambat laun akan terbentuk dengan sendirinya. Tentu tidak bisa instan ya Mbak ya. Begitu juga kaum muda juga tidak semuanya terus kemudian sadar bahwa dia harus independen, dia harus idealis untuk tetap menjaga pemilu ini bisa lebih adil dan sebagainya. Cuma bagi mereka-mereka yang atau kita yang sadar atas konsekuensi dalam pemilihan 2024 nanti, harus menunggu 5 tahun lagi, tentu ini menjadi renungan yang harus kita masifkan bersama di kalangan pemuda. Semoga para caleg mendengar ini ya. Dan artinya pergeseran berubah gitu. Artinya kekuatan muda juga saat ini kecerdasannya berkembang dan lain sebagainya, dan nanti kita lihat hasilnya seperti apa di pemilu 2024. Terima kasih Mas Tabah. Beri tepuk tangan untuk Mas Tabah. Saya pengen mendengar suara dari perempuan, tapi bolehlah siap-siap dulu Mbak Mariam ataupun Mbak Astin yang mewakili dari kelompok perempuan di sini. Tapi sebelumnya saya ingin perwakilan dari tokoh agama dulu nih. Mau siapa? Mau Ustadz Yuli, mau Pak Kawi, mau dari gereja Pak Yuli? Monggo Pak Yuli. Tokoh agama nih, bagaimana menjaga pemilu 2024 ini realnya itu tetap damai di tengah bahwa saat ini juga relevansi antara agama dan organisasinya, berbagai macam organisasi keagamaan di Indonesia dan juga politik itu cukup kuat seperti itu. Ini gimana Pak Yuli? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Afif dan Pak Albar, rahimahullah. Yang pertama, bahwa segala sesuatu itu harus diniatkan. Innamal a'malu binniyat. Itu yang pertama ya. Karena kita lihat dari sisi agama, tentu saja apapun dalam kegiatan yang paling kecil
kecil sampai paling besar, paling remeh sampai paling rumit, mengurus rumah tangga sampai mengurus negara, itu pasti dalam koridor wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Jadi menurut kami tidak ada pemisahan, pengotakan antara beragama dengan urus negara. Jadi ngurus negara ya beragama, dalam beragama juga di situ ada ngurus negara. Wal murtasi finnar. Jadi yang menyuap dan yang disuap itu sebetulnya tidak berdosa. Tidak berdosa, menyuap dan disuap tidak berdosa. Tapi masuk neraka. Ya, tidak berdosa tapi masuk neraka. Maka ya kita harus benar-benar bijak, juga harus benar-benar lurus niatnya. Kalau bahasa tadi saya sampaikan, apa bedanya PIL-KB dengan pilkada? Mbak Dina tahu? Kalau PIL-KB tergantung sih dari sisi apa ya. Ini pokoknya pasti kalau PIL-KB itu bikin senang, kalau pilkada atau sebaliknya ya. Iya, 50 nilainya. 50 nilainya. Tergantung. Kalau pilkada, kalau jadi lupa. Kalau PIL-KB, kalau lupa jadi. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu saja yang Terima bisa kasih saya Pak sampaikan. Yuli, luar biasa. Terima kasih. Mengingatkan kita kembali bahwa sebetulnya ya memilih pemimpin itu adalah bagian dari kita menjalankan agama kita, dan nggak usah dipikir ribet, nggak usah terlalu jelimet, dijalani dengan enteng. Buat apa kemudian apa istilahnya harus berkonflik dan lain sebagainya seperti itu. Terima kasih sekali Pak Yuli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, ayo. 2024 optimismenya seperti apa gitu? Bener nggak sih bisa damai beneran dan happy aja gitu? Baik, langsung saja. Saya mewakili umat Katolik. Jadi saya menyetir dulu tentang statementnya Monsinyur Sugio Pranoto, menjadi orang Katolik 100% dan menjadi warga Indonesia 100%. Nah, di sini sebetulnya mengandung maksud bahwa ketika kita sudah memilih hidup bernegara, ya atas segala keputusan itu harus kita dorong. Maka ketika kita menempatkan sebagai tokoh agama, yang bisa kita lakukan adalah tentu membantu mensosialisasikan bagaimana supaya proses pemilu ini bisa berjalan dengan baik. Tentu kami menempatkan bahwa agama itu tidak pada politik praktis. Menurut kami cukup jelas bahwa Gereja Katolik itu adalah menempatkan bukan agama sebagai politik praktis, tapi bahwa mendorong umat untuk terlibat itu menjadi satu harapan yang harus kita wujudkan. Maka sosialisasi terhadap seperti tadi disampaikan Pak Asma, bagaimana ketika nanti kami dalam proses ke depan ini harus membantu mensosialisasikan, entah itu dalam lingkup pertemuan-pertemuan lingkungan maupun memang di mimbar gereja tidak diperkenankan untuk itu, tetapi komunitas-komunitas itu yang kita coba sasar. Nah, sehingga sosialisasi terkait dengan proses juga kita lakukan, tapi secara pribadi saya sepakat seperti disampaikan oleh Pak Afif bahwa menyampaikan tujuan bahwa nilai dari pemilu demokrasi itu yang lebih utama, bahwa muaranya itu menghasilkan pemimpin itu ya, tetapi kita tetap harus mengedepankan bagaimana supaya proses pemilu ini sebagai bagian dari kita bernegara itu harus kita wujudkan. Mbak Diana, terkait dengan optimisme, saya yakin bahwa ini juga akan berjalan dengan baik ketika memang seluruh elemen masyarakat itu juga mau belajar, mau terlibat, termasuk para tokoh agama juga membantu mengeliminir juga beberapa harapan atau statement-statement yang itu memang tidak pas. Tapi ya peran-peran tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat ini saya kira menjadi penting supaya terlebih pada proses edukasi
demokrasi ini harus ditekankan kepada secara khusus kepada umat-umat yang ada di bawah naungan agama masing-masing. Luar biasa, terima kasih Ya. sekali ya. Kalau seandainya semua kekuatan komunitas agama dan semuanya bergerak dengan hal yang sama, menguatkan edukasi, saya pikir masyarakat bisa ikut terlibat pesta ini lebih awal. Karena kami sendiri mengamati bahwa masyarakat ini kadang ikut pestanya pas sudah mau akhir, gitu. Jadi udah di akhir-akhir, sudah di final, udah tinggal berantemnya, menang kalahnya, sehingga mereka tidak terlibat dari awal, tidak teredukasi dari awal. Sehingga ketika pesta demokrasi ini tidak bisa dinikmati dari proses awalnya, gitu, dari mempelajari seperti apa tahapannya, mengetahui bakal calonnya, apa yang harus dilakukan oleh kita semuanya. Tapi pastinya lewat kekuatan-kekuatan teman-teman di berbagai macam komunitas ataupun di berbagai macam organisasi, pastinya ini bisa ikut membantu utamanya masyarakat Wonosobo untuk lebih cerdas menghadapi pemilu 2024. Sepakat. Terima kasih. Iya. Sepakat. Oke. Seperti kemarin juga kami di Gereja Katolik terlebih di Keuskupan Purwokerto di bulan Agustus kemarin kami menetapkan sebagai bulan kebangsaan. Oke. Nah disitulah kami juga ada satu pertemuan lingkungan, itu juga selama 1 bulan itu kita belajar tentang bagaimana membangun nilai-nilai kebangsaan. Iya. Nah sehingga nanti tentu meskipun tidak secara spesifik, tentu dalam proses demokrasi ini kami pasti akan ada ruang-ruang untuk kami membantu mensosialisasikan proses pemilu juga, dan juga nanti bagaimana lebih pada menekankan pada edukasi tentang demokrasi kepada umat. Luar Itu biasa. kami Ya, lakukan. semoga Ya. gerakan obrolan seperti ini juga ada di semua lini ya, kawan-kawan Ya, semuanya. sepakat. Karena saya yakin semakin sering diobrolkan dari awal, pestanya akan semakin meriah dan akan semakin happy. Iya, pemilu asik-asik aja. Pemilu asik-asik Iya. aja. Oke, Iya. terima kasih. Iya, sama-sama. Ya, saya pengen dengar dari perwakilan perempuan. Nah, sebelum kita akan kembali lagi ke Pak Afif dan Pak Albar, siapa nih yang mau mewakili? Mbak Astin atau Mbak Mariam? Atau dua-duanya mau duet di sini? Untuk sebenarnya saya tadi karena udah dengan Mas Windu ngomongnya pengen relate sama yang diomongkan oleh Pak Wanto gitu, bahwa yang namanya demokrasi hari ini Pak Asma, sebenarnya kita sangat rentan banget karena hari ini kita apapun menggunakan media sosial sebagai sarana apapun, sarana komunikasi termasuk dalam pemilu dan sarana kampanye. Nah, yang mengkhawatirkan, tapi yang paling mengkhawatirkan sebetulnya yang presiden itu Pak Wanto, karena sekarang sudah mulai hoax-hoax yang berkaitan dengan capres itu sudah mulai banyak. Nah, apa sih harus dilakukan gitu? Kalau omongannya dengan Mafindo tentu sebenarnya kita selalu melakukan edukasi bagaimana agar masyarakat itu mampu memilah ini informasi yang benar atau yang tidak gitu. Nah, apa hubungannya dengan demokrasi? Tentu saja ketika kita memilih presiden ya misalnya gitu, kita selalu diarahkan untuk memilih orang yang kita benci. Di sosial media seperti itu Mbak, bukan memilih orang yang betul-betul kita tahu bahwa dia itu punya kredibilitas. Nah itu kan mengkhawatirkan, si A melakukan kampanye hitam pada si B dan sebaliknya. Nah maka kemudian apa yang harus dilakukan oleh teman-teman semua yang hari ini sudah tercatat sebagai pemilihnya? Yang pertama ya selalu berpikir kritis, Tetapi sebenarnya saya mau menawarkan ke Mas Asma dan Pak Wanto pada Mafindo sudah punya program-program banyak. Kalau selama ini kita melakukannya tuh debang Mbak. Ada informasi hoax dulu, kemudian kita cek faktanya, kemudian kita sebarin, itu namanya debang. Tetapi hari ini Mafindo bekerjasama dengan Google Inisiatif, kita melakukan pre-banking Mbak. Jadi pre-banking itu kita lakukan dengan menganalisa bahwa mesti setiap menjelang pemilu itu pasti ada hoax tentang KPU. Paling sering diserang adalah lembaga penyelenggara pemilu adalah KPU. Kenapa? Karena itu sangat strategis. Nah sekarang sudah mulai. Maka yang kita lakukan adalah membuat narasi-narasi yang nantinya bisa menjadi vaksin agar hoax itu tentang KPU itu masyarakat sudah paham gitu. Nah besok saya pengen mengajak ini Mas Asma dan Pak Wanto untuk bareng-bareng melakukan itu. Tetapi yang satu, kalau saya di sini harus bicara masalah perempuan ya Mbak. Kalau hari ini masih kita lihat bahwa perempuan masuk menjadi caleg ini hanya sebagai kosmetik, terus bertentang apa? Jadi apa? Jadi apa Pak? Tidak lagi. Tapi kenyataannya kan kita melihat bahwa kenapa kemudian mereka tidak bisa dipilih gitu. Artinya mungkin dalam, saya tidak tahu ya di internal partai masing-masing partai yang banyak itu bagaimana sistemnya sih agar perempuan itu menjadi berada di posisi yang pantas untuk dipilih. Meskipun saya juga melihat karena saya dulu pernah nyalek juga nih
zaman dulu itu gitu. Tapi wis orang genah-genah kayak saya juga tidak melakukan apapun. Artinya saya sadar betul bahwa saya tidak punya kompetensi dan kemudian saya diletakkan di posisi yang mungkin menang lah kayak gitu. Dan itu saya melihat sampai sekarang masih begitu. Tapi kemudian kalau sebagai perempuan tentu saja siapa yang tahu masalah perempuan tentu perempuan gitu. Jadi saya mengajak para perempuan di Wonosobo untuk bareng-bareng milih perempuan gitu. Tapi yuk ya saya juga nggak tahu caleg-caleg perempuan kita seperti apa kredibilitasnya. Yang paling penting nanti kita bareng-bareng Mas Asma, Mas Pak Wanto, bagaimana caleg-caleg itu punya kompetensi yang bagus, yang layak kita pilih, ya, yang layak kita pilih yang akan membawa kesejahteraan bagi kita semua. Gitu. Oke, terima kasih Mbak Astin sebagai perempuan dan juga sebagai Mafindo. Nanti sesi khusus tentang bagaimana politik perempuan kita bahas khusus dalam satu diskusi lagi. Bakal panjang Pak soalnya kalau mau ngobrol sama perempuan. Terima kasih ya, terima kasih ya Mbak Astin ya. Mafindo luar biasa ya, tekniknya udah nggak, tekniknya sekarang sedang menciptakan narasi-narasinya dan itu kemudian langsung di-blasting ya. Kalau dulu kan kemudian mengecek faktanya dulu baru kemudian diberikan sebagai obat. Kalau sekarang luar biasa kekuatan algoritmanya, semoga berhasil menyerang juga berita-berita negatif yang berita-berita hoax yang juga beredar di dunia maya. Malah semakin sempurna jadi caleg karena celananya udah celana panjang. Boleh. Ini Pak Nadi atau caleg nih? Insya Allah masih jadi rakyat biasa. Oke. Monggo silakan, boleh bertanya, boleh memberikan harapan. Saya mau tanya Pak, sebagai bapak saya, bahwa saya ada satu kata pernah dengar bahwa seorang bapak itu kadang tidak mempedulikan anaknya. Pada suatu waktu orang tua itu akan memikirkan masa depan anaknya. Yang saya tahu, yang saya tanyakan adalah bahwa bagaimana menyemangati seorang pemimpin daerah untuk bisa sebagai yang dikatakan banyak sekali keadilan sosial bagi seluruh rakyatnya. Yang harus saya bagaimana sebagai antara hubungan antara masyarakat yang dipimpin dan yang dipimpin. Seperti katakan bahwa saya kok ada inspirasi Bapak, suatu keinginan dari rakyat itu ingin salah satu kok kayaknya ini satu kebijakan itu tidak terlalu menyentuh. Contohnya saya lihat beberapa peraturan daerah seperti ini loh, seperti minuman keras, muat tarik seperti ini ya Pak. Jadi seperti sampah lah, seperti yang sampah itu kok keras, suri kola sampah tapi cuma lalu saja Pak. Itu bagaimana soal penanganannya yang sedemikian itu di mana itu kok perda-perda itu selalu bagaikan angin lalu. Itu saya mungkin dari saya, apabila kata yang kurang berkenan, maaf sekali Pak, tadi saya terlalu emosi dan ke bawah. Salah satunya saya tanya balik dulu. Oke, ya. Karena di awal orang tua itu kadang tidak memikirkan anaknya. Yang pertama, kemudian yang kedua, kadang tidak memberikan rasa adil kepada anaknya. Saya paling bertanya, kalau misalnya sebagai anak, saya dan Pak Wakil sebagai orang tua, sudahkah orang tua ini apakah benar tidak memikirkan anaknya? Apakah orang tua ini tidak berbuat adil untuk anaknya saat sekarang ini? Ya, kadang-kadang Pak. Kadang-kadang kita terlalu bawa suasana perasaan. Terbawa suasana perasaan. Kadang kita selalu selama ini ya memang pemimpin itu kok kayaknya dekat seperti Pak Wasu ya Pak ya. Pak Wasu itu ada satu udang di balik rempeyenya itu. Ya itu habis ada penjabarannya Pak Ahmad Albar Pak. Iya Pak Gus Albar. Pak Bagus tapi orang jalanan jadi kayaknya itu sambil berjalan gitu. Jadi gini Mas Radi, tentu siapapun pemimpin, karena itu produk satu proses yang cukup panjang. Tadi disampaikan Ustadz
juga kembali pada niat, ya, kembali pada niat. Setelah jadi seorang pemimpin pasti akan kembali pada niat, kembali pada tujuan yang sudah dipersiapkan. Nah, bahwa persoalan yang dihadapi banyak, iya. Jadi saya mencoba dengan Pak Wakil memberikan ruang seluas-luasnya kepada masyarakat. Pada saat ada perencanaan musrenbang, mulai di tingkat dusun, di tingkat RW, di tingkat lurah, di tingkat desa, pun Pak Lurah, Pak Kades memberikan ruang seluas-luasnya, usul, saran, masukannya sampai di tingkat kabupaten, terus sampai di tingkat pusat, bahwa tidak semua usul, saran, masukan dari masyarakat terfasilitasi dengan anggaran, iya, karena terbatasnya anggaran. Kepinginnya sebagai orang tua, opo sing dari jaluki rakyat yo, CKB hari ini jaluk, KI, ini orang yang isu KI ono, tapi karena keterbatasan sehingga butuh proses dan kita lakukan perencanaan secara bertahap sehingga pada gilirannya nanti mana yang paling prioritas kedua dan seterusnya. Tahun pertama ini prioritasnya apa? Contoh nih, tahun pertama kita prioritaskan untuk penanganan infrastruktur. Sampai tahun kedua harapannya apa? Kalau jalan-jalan di Kabupaten Wonosobo sudah baik, ya ekonominya maju, anak sekolah mudah, pendidikan, kesehatan juga lancar semuanya. Seperti hari inilah, insya Allah masyarakat sudah merasakan bahwa masih ada punya PR. Iya, tadi PR sampah ya, sampah masih bingung. Ini harus dibuang dibuang nang TPA ora oleh, dibuang nang RW ora ana panggonane, disuruh milah sing dipilah opo, lebar dipilah arep ngopo. Lah ini menjadi tantangan besar bagi kita semuanya karena memang belum ada satu negara yang mampu menyelesaikan urusan sampah. Nah, termasuk di Indonesia, tapi kita punya niat, ya, kita punya niat secara bertahap tentunya agar bagaimana sampah ini bisa terkelola dengan baik. Kalau dari bawah kita edukasi, ya, cara pengelolaan sampahnya. Sampah ini kan di Seruni luar biasa, teman-teman RW, RT, ya, kemudian ibu-ibu, dia sampai memilah sampah, mana yang bisa didaur ulang, mana yang tidak, mana yang bisa ada nilai produktif, mana yang tidak. Nah harapannya kalau ada yang plastik bisa ada nilai produktifnya, didaur ulang, silakan dikumpulkan, dimanfaatkan. Ada plastik bekas permen, ada inisiatif dirangkai ulang, dikumpulkan, ada jadi tas, ya. Kemudian botol aqua jadi vas bunga. Nah ini kan memanfaatkan banyak potensi. Yang ditemukan bisa jadi limbah, nanti limbah jadi pupuk organik misalkan dan lain sebagainya. Ini tentunya dari awal harus dimulai dari tingkat yang paling bawah, di tingkat RW, RT, RW. Di Wonosobo insya Allah sudah mulai jalan. Ya, mudah-mudahan nanti berkembang lagi. Jadi yang dikirim ke TPA tidak semua dikirim, tapi sudah dipilah dulu. Nah, kalau semua dikirim ke TPA, ya TPA nggak mampu. Kalau TPA nggak mampu, nanti bisa jadi bencana. Nah, tapi insya Allah ini sudah kita mulai, kita buat TPA 3R di beberapa wilayah. Ya, harapannya ini kan bisa mengurai sampah di tingkat desa. Nanti kalau sudah tingkat desa sudah bisa terurai, ya harapannya nanti yang dibuang ini adalah disebut. Jadi sudah berkurang sekali. Kemudian alkohol tadi, PR ini kita sudah ada peraturan, sudah ada perda ya Pak Wakil ya, deh. Saat kita menjadi anggota dewan ya pernah bahas itu perda tentang pembatasan minuman yang beralkohol. Tapi faktanya hari ini masih banyak ya. Nah ini menjadi PR bagi kita semuanya. Sebenarnya sudah diatur kapan, di mana tempatnya. Kalau hotel berbintang misalkan yang boleh ya menjual. Nah faktanya ini pabriknya buka terus mas, pabriknya buka terus dan yang jualan juga ada.
Bisa izin jualan, yang beli juga ada sih, tapi tetap kita harus edukasi terus pada masyarakat, ya paling tidak manfaatnya dan mudorotnya. Kalau itu tidak ada manfaatnya, ngapain dibeli? Itu banyak mudorotnya, ya nggak usah dibeli lah. Harapannya begitu, kita edukasi, kita sosialisasi kepada masyarakat, dan aparat penegak hukum luar biasa hebat, Monsopo. Jadi terus melakukan operasi-operasi. Kenapa? Karena alkohol itu bisa memicu. Mau nonton dangdutan, misalkan dangdutannya enak, joget-joget, tapi kalau satunya nyedot, akhirnya apa? Gelut. Nonton bal-balan yuk berdoai, ditonton apik, tapi karena mangkatnya nganggo nyedot. Mudah-mudahan bapak-bapak semua yang ada di sini dari rumah ke sini dicatat amal Allah Subhanahu wa taala. Dan saya ingin tanyakan kepada Pak Afif dan Bapak Albar, saya sudah kenal lama dan bapaknya juga mengenal Pak Muhoto sudah lama. Saya sering main di sana dulu waktu saya jadi jongosnya Holik. Iya, saya itu pernah jadi tim sukses di kecamatan Jogja Holik, tapi yang sering ngumyangi Holik di Pendopo bagian timur. Dan saya tanyakan ini karena saya sudah tidak berkecimpung politik, yang saya tanyakan ini masalah pasar, Pak. Ya, pasar. Pasar itu kemarin pembagian katanya kurang, termasuk saya dan teman-teman. Itu saya dapat 11 meter, dapatnya 1,2. Bahkan bukan saya sendiri, mungkin bapak-bapak yang di sini ada. Kok yang lantai 3 katanya ada oknum-oknum tertentu yang jual. Bahwa kawan saya juga ada yang punya 2 dasar menjadi 3. Cuma usulan saya, Mbok Yoho, daripada oknum-oknum pegawai atau oknum preman yang jual, lebih baik yang kekurangan, misalnya saya 2 kok dapat 1, yang 1 dikasihkan ke atas, itu kalau memang setuju. Dan yang saya tanyakan itu aja, dan saya usulkan pada bapak-bapak semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi Bapak Ustadz siapa tuh? Willy itu mengatakan warosi warmutasi finar, itu hadis Tabrani. Jadi siapa yang memberi dan yang diberi suap itu memang dosa dan jaminannya neraka. Mbok yoho masyarakat dan bapak-bapak semua atau bapak-bapak RT yang di sini jangan sekali-kali melakukan itu, karena bapak-bapak semua kalau ditanya siapa yang masuk surga pasti ngacung semua, tapi kok melakukan seperti itu. Mbok Yoha yang sudah yang jangan, karena saya sering di desa-desa, saya itu bakal keliling semenjak pasar kebakaran 4 kali saya keliling, Pak. Keliling sekarang ketu dulu pakaian, jadi seadanya, yang penting halal barokah untuk nafkah keluarga. Dan saya betul-betul sekali itu yang barang halal akan saya cari. Nah itu mudah-mudahan saya mencari, meskipun sesuai kemampuan saya juga bersyukur. Dan saya mohon bapak-bapak RT yang ada di sini semua saja itu kalau milih itu yang rekam jejaknya yang bagus, karena akan misalnya tadi menimbulkan mau minta teratak, mau minta atau memang ada oknum-oknum tertentu ya mau janji-janjikan itu. Karena saya pernah tadi tim sukses tingkat kecamatan, tahu benar seperti itu, dan memang ada oknum-oknum tertentu supaya bendo gelut antara ada pendukung itu memang ada. Nanti kalau terjadi kicroan itu ada oknum yang memang mendamaikan ben itu duit, itu memang ada. Saya pernah mengalami. Jadi mohon bapak-bapak yang di sini, saya mohon yang sudah menerima suap tahun-tahun yang lalu sekarang jangan. Tahun-tahun lalu membagi uang sekarang jangan. Tapi yang monggo bapak-bapak semua yang di sini mudah-mudahan jadi keluarga sakinah mawaddah warahmah, dikasih rezeki dan dibimbing Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan surga sesuai dengan amal ibadahnya masing-masing. Pasar ini dibangun dengan biaya yang tidak sedikit. Jadi apapun itu sudah terbangun. Saya dan Pak Wakil punya PR walaupun tidak membangun.
tapi mengisi. Saat kita lihat kondisi di lapangan, cek bersama dengan PPIW, cek bersama dengan para pedagang, kondisinya tidak sesuai yang diharapkan oleh pedagang. Kalau dulu si A punya kios ukuran, punya lapak ukuran misalkan 4x3, tiba-tiba kondisinya tidak ada yang 4x3, berkurang ukurannya. Tingginya dulu tinggi, sekarang berkurang tingginya. Kemudian jumlahnya berkurang, jumlahnya lapak berkurang, jumlahnya kios berkurang, ya, jumlah luasannya berkurang. Sementara pedagangnya tidak berkurang, ya, malah tambah, malah tambah. Terus bagaimana ini? Ditempati apa enggak? Kalau enggak ditempati, ini sudah dibangun dengan biaya yang tidak sedikit. Tentu pemerintah membangun ini dengan tujuan untuk mengurai persoalan agar ekonomi ini hidup, yang ada di pasar penampungan segera kembali. Bahwa kondisinya tidak sesuai karena ada perencanaan di tengah, ada atrium, ya, yang memakan tempat yang cukup luas. Ini juga bagian dari upaya agar situasi di pasar juga menjadi hidup tidak uyul-uyulan, ya. Oleh sebab itu dengan kondisi yang ada, kita selesaikan bersama-sama, kita bahas bersama-sama, mencari titik temu yang paling pas. Dan alhamdulillah disepakati semua pihak. Saya, pendopo, bupati, pendopo wakil, kita buka ruang seluas-luasnya. Silahkan masyarakat menyampaikan. Dan alhamdulillah yang datang ada 300, ada 100, selalu saya terima. Kita rembuk di pendopo belakang, pendopo depan, gonta kali terus. Ya, alhamdulillah mencari titik temu dan ini sudah ada titik temu. Dan alhamdulillah pedagang menempati yang ada. Bahwa masih ada yang sudah disiapkan tidak dipakai, lah ini yang saya sayangkan. Wis padu untuk mendapatkan tempat, bahasa wis untuk nggon ora tinggoni. Lah ini mana saya kemarin ketemu dengan para pedagang, dihitung cukup banyak wis ana nggone ora tinggoni. Alasannya macam-macam tentunya, ya, mereka punya alasan. Pak sepi Pak, malah laris dodol teng Jawi sinoso sekedhik. Lah teng Jawi niku mboten pareng. Nek pedagang nek sadene teng Lebet. Pasar induk punya abonemen ya pedagang jualnya di dalam. Yang kedua, saya matur suwun Pak Haji Surat masukannya. Ternyata ada oknum-oknum yang memanfaatkan situasi, kemudian membangun, menjual belikan kepada pedagang. Kenapa ya pedagang mau beli ya? Nah kan itu kan, ini masalahnya kayak tadi itu. Ada orang yang menawarkan uang, pilih aku yo, tak kei 100 ya, pilih aku. Tapi masalahnya ada yang menawarkan, ada yang membeli. Coba misalkan ada yang beli, terus tawarin yo 100 gelem ora? Mohak. Saya tidak mau disuap dengan uang 100, tapi saya tetap akan memilih dirimu walaupun tanpa aku kamu ngasih uang. Dan yakin misalkan seperti itu ya. Nah, ada orang jualan, ini sudah jelas jualannya enggak sesuai aturan, membangun lahan pemerintah, aset pemerintah, ya. Lalu nggak ada yang beli, selesai. Masalahnya ini ada dua hal kayak Pak Sarong tadi, sama-sama punya kepentingan. Oh, barangkali ini tempatnya strategis, piro ae tak tuku, seperti nyong iso. Nah, ini tantangan bagi kami, PR bagi kami. Insya Allah Pak Haji Surat nanti sudah segera kami lakukan investigasi agar situasi para pedagang yang ada di dalam pasar induk ini nyaman, tetap bisa berjualan. Dan mari saya mohon bantuannya, kalau ada informasi apapun laporkanlah kepada kami, sampaikanlah kepada kami, sehingga mari bersama-sama pasar induk yang sudah dibangun ini kita ramaikan, kita hidupkan ya, seperti yang dulu. Sehingga yang kios-kios, lapak-lapak yang memang sudah punya miliknya silahkan ditempati. Kalau semua ditempati insya Allah menjadi ramai. Tapi kalau banyak yang nggak ditempati ya sepi. Tapi kalau ditempati semua insya Allah ramai. Rezeki ya saat kita mau berusaha insya Allah Tuhan sudah menyiapkan kok. Nah, jadi mungkin itu Mbak
Yang dana desa juga nanti akan diinvestasi. Ya kalau dana desa ya sebenarnya nggak boleh kan ya, nyimpen dana desa, apalagi sekarang ada yang bingung untuk apa Pak katanya? Kan semua ada perencanaannya, dirembuk melalui forum yang namanya Muskus, ya kan, direncanakan bersama, masyarakat merencanakan bersama-sama. Kadang kalau yang saya tahu malah kadang perangkat desa itu bingungnya apa? Karena kurang dananya, permintaannya setiap dukuh mengajukan, tapi dananya terbatas. Nah, sehingga susah. Nah, kalau misalkan kok ada yang tidak dilaksanakan, ya pasti jadi temuan inspektorat dong. Karena itu harus terserap ya. Kalau nggak terserap, ya tentu BPKD nggak akan nyairkan. Yang akan jangan tahapan berikutnya kan. Betul, untuk mencairkan itu syaratnya ada ya target penyelesaian tahap pertama. Jadi berbasis kinerja kan. Iya. Oke. Terima kasih loh, tapi kalau misalkan ada ya nanti wilayah mana ya kita akan investasi ke lapangan. Iya. Beliau ini Pak Afif dan Pak Albar ini membuka komunikasi seluas-luasnya kepada seluruh warga. Kadang beliau juga membuka channel WhatsApp-nya sendiri. Saya nggak tahu nih tidur jam berapa Pak. Setelah membuka seluruh aduan, tetapi sebetulnya masyarakat Wonosobo juga bisa memanfaatkan kanal aduan lapor bupati ya. Kita ada aduan bisa melalui lewat WhatsApp, bisa melalui media sosial, bisa melalui email dan lain sebagainya. Nomornya berapa ya? 0823. Sebagai mantan pegawai Diskominfo saya juga sudah melupakan nomor itu. Tandanya saya tidak butuh untuk mengadu ke Pak Bupati. Ya, karena nomornya saya dan Pak Wakil ini saya punya nomor 1. Ya. Pak Wakil 1. Dan nomor saya dari dulu sampai sekarang sama, masih istiqomah. Sehingga banyak masyarakat itu yang WA ke saya. Iya. Ya. Emang sih Pak. Di hari tadi ini saya buka WA saja terkait dengan BPJS. Ada beberapa BPJS langsung. Nah, saya sampaikan ke Mbok gini, Pak, lah ben langsung kali Bapak mawon, ben cepet. Nah, cepat dan langsung ayem ya Pak ya. Ini yang terkait BPJS, yang terkait macam-macam. Jadi saya maupun Pak Wakil tentu akan cepat merespon apa yang dikeluhkan, apa yang ditanyakan oleh masyarakat secara langsung, karena ini bagian dari komunikasi saya dengan masyarakat. Jadi dan harusnya tidak boleh menjaga jarak. Betul. Para anggota dewan juga berarti harus seperti ini ya. Para caleg. Ini simulasi nyata loh. Simulasi nyata nanti ketika menjadi pemimpin daerah maupun menjadi anggota dewan, harapannya seperti ini, membuka kanal komunikasi, memberikan ide-ide solusi gitu ya atas beberapa permasalahan. Ya kalau saya biasa telepon masyarakat, biasa ditelepon ya biasa. Biasa WA atau kembali di WA ya biasa. Dan ini tetap terjaga insya Allah sampai kapan. Luar biasa. Ini bagian dari upaya komunikasi yang berkualitas antara kami dengan masyarakat. Pak Albar ada yang ingin ditambahkan? Ya, jadi Pak Albar ini paling sering juga kayaknya WhatsApp, medsos juga beliau aktif. Pak Haji Suratno ini luar biasa. Pensiun jadi tim sukses. Sekarang jadi intelijen. Yang informasinya cukup up to date. Sangat kekinian ya. Orang milenial gitu. Terima kasih Pak Haji Suratno. Jadi memang itu menjadi topik-topik yang hari ini lagi ngetop dulu, ngetrend. Soal pembangunan pasar, kemudian dana desa, itu betul-betul ini lagi memusingkan gitu. Tapi apapun, saya terima kasih sekali atas informasi lebih lebih memberikan dorongan kepada kami untuk bisa menyelesaikan ini sehingga pasar induk bisa normal kembali, bisa berjalan sesuai yang diharapkan, kemudian dana desa dan sebagainya nanti lebih banyak ke investigasinya, mungkin dari inspektorat untuk lebih turun mengkaji semua dana desa itu lebih baik lagi. Tetapi harapan dari Pak Haji Suratno ini betul-betul meresap ya. Karena ini memang
menjadi persoalan karena di pasar itu orangnya banyak tapi setannya juga banyak. Apa-apa kan yang tidak boleh beradu argumen itu di pasar itu nggak boleh karena nanti banyak emosinya karena dipengaruhi oleh banyak bisikan setannya di sana. Bisikan setannya itu luar biasa. Makanya itu menjadi masukan yang luar biasa Pak Haji Suratno, dan ini tentu Pak Bupati dan saya tentu harus segera menelusur ini semua, baik soal pasar induk maupun dana desa yang mungkin menguap atau mungkin diendapkan atau apapun istilahnya. Saya kira tidak boleh karena memang sudah ada aturan-aturan yang harus dipatuhi dan harus dilaksanakan. Nah, tentu ini menjadi langkah strategis bagi para caleg untuk bagaimana mengedukasi masyarakat, mengedukasi rakyat dengan serius sehingga tidak lagi muncul hal-hal seperti ini. Dan saya yakin ketika para caleg itu kemudian memberikan edukasi, memberikan pemahaman, itu justru yang lebih menarik daripada selembar uang. Dan insya Allah rakyat dan masyarakat Wonosobo itu masih sangat sendiko dawuh lah dengan hal-hal yang seperti ini, sehingga kepercayaan menjadi senjata. Kepercayaan menjadi salah satu ikhtiar kita bagaimana masyarakat dan rakyat itu bisa percaya kepada para caleg dan kita semua yang sedang di dalam pemerintahan ini. Saya kira itu, Mbak. Kepercayaan yang dibangun dengan kecerdasan ya. Iya. Masyarakat masih butuh pemimpin yang cerdas sehingga dia bisa lebih percaya daripada calon pemimpin yang ada di depannya. Baik, terima kasih Pak Habib dan Pak Albar. Malam sudah semakin dingin tapi stok minuman rempah-rempah masih aman? Tempe kemul, nasi, monggo loh, silahkan. Ini sudah disiapkan oleh teman-teman panitia dan juga angkringan Eltras, bisa dinikmati. Dan Bapak Ibu semuanya, tadi itu bukan simulasi dialog ya, ini simulasi real sebagai semoga ini kelak dinikmati oleh para calon legislatif. Pengennya juga kalau dengan calon legislatif ada angkringan kayak gini, Pak. Ya, boleh. Calon legislatif dulu. Dari Pak Afif dulu. Tips terakhir menghadapi pemilu 2024. Dengan situasi seperti ini, apa yang harus mereka camkan? Tapi dari konteks Bapak sebagai Bupati Wonosobo, yang PR-nya banyak banget. Alhamdulillah sudah mereda sih beberapa. Yang pertama, kita harus optimis. Jadi menghadapi pemilu 2024 pun kita harus optimis. Optimismenya dengan apa? Tadi riang, gembira, ya, suasana kebatinan yang penuh dengan keceriaan. Dan ini pemilu hal yang biasa kok. Santai aja. Santai gitu ya. aja. Nggak usah bikin senang, nggak usah bikin sepaneng, ya. Santai aja biasa. Tadi saya sampaikan masyarakat kita sudah cerdas, sudah dewasa. Masyarakat kita sudah bisa berpikir arif dan bijaksana, menyikapi berbagai macam tantangan itu. Yang perlu saya tegaskan adalah bahwa kalau udah optimisme, partai ini optimis banget loh. Tidak ada partai yang menyajikan calegnya yang tidak berkualitas. Semua partai pasti menyajikan caleg yang berkualitas. Mau yang laki-laki, mau yang perempuan. Nggak ada kosmetik. Nggak ada istilah caleg perempuan sebagai kosmetik lah, nggak ada. Semua partai itu menyajikan yang terbaik, Nah, hanya masalahnya kadang ada yang lebih baik nggak mau terjun di partai politik. Kalau anak-anak muda ini mau terjun di partai politik, partai apa saja monggo, silakan. Perempuan yang hebat masuk, laki-laki yang hebat masuk. Nah, tentu akan menambah kaderisasi di partai politik sehingga yang disajikan kepada masyarakat jauh lebih baik, lebih berkualitas. Sekarang semua sudah ditentukan para calegnya, insya Allah semua caleg hebat-hebat kabeh, caleg bagus-bagus semuanya. Tinggal saya mengajak, ayo bermain yang baik. Bahwa ini kalau saya mengambil contoh pertempuran di 2024
ya sama saja kita main bola. Kalau main bola kan nggak mungkin main sendiri, berarti perlu ada lawan. Nah, caleg satu dengan yang lain pahami bahwa ini bukan musuh, ini hanya lawan bertanding saja. Lawan bertanding sampai 2024. Kalau yang namanya mau bertanding, mesti yo kepengen menang kabeh. Yang dituju nggak ada yang malah bertanding nyontok ngalah wae, nyontok kalah ya nggak mungkin, pasti pengen menang. Nah, silahkan untuk mencapai sebuah kemenangan dengan cara yang baik pula. Jadi 1:10 itu kan ya berat ya, tetapi semua caleg kan harus optimis jadi, nggak boleh nggak optimis, harus optimis jadi. Jadi kalau nanti yang 45 kursinya di DPR, nanti kita bawa kursi sendiri-sendiri. Jagung bareng nggak apa-apa ya di situ ya. Masih lebar tempatnya. Masih lebar, masih bisa untuk musyawarah, masih bisa menyampaikan pendapat, aspirasi dan lain sebagainya. Dan saya yakin kalau dibangun nuansa seperti itu, Wonosobo khususnya dan Indonesia akan lebih baik di masa-masa yang akan datang. Begitu. Luar biasa. Tepuk tangan dulu dong untuk Pak Afif dan Pak Albar. Dan juga terima kasih Pak Asma dan juga Pak Sarwanto yang sudah memperkaya hasanah kita tentang pemilu seperti apa, memberikan optimisme kepada kita supaya pemilu 2024 ini lebih baik lagi. Harapan saya sih sebetulnya semakin banyak forum-forum diskusi santai seperti ini membahas soal politik ya. Sebenarnya saya masih pengen menggali lebih jauh, pengen usil bertanya kepada yang enak rasanya buat ngobrol lagi Pak Bupati. Besok kita kesini lagi atau akan keliling di angkringan-angkringan yang lain? Bisa jadi mungkin roadshow ke angkringan-angkringan lain juga ya. Iya. Terima kasih juga kepada warga Seruni yang sudah menjadi tuan rumah ya dari perbincangan kita pada malam hari ini. Dan tak lupa suara saya agak sedikit bagus malam hari ini kayak penyanyi-penyanyi gitu karena didukung sound system dari Kiara Sound System yang kabarnya hari ini memberikan gratis untuk acara. Jadi tepuk tangan untuk Kiara Sound System. Semoga berkah ya. Semoga berkah semakin laris ya. Besok bikin suara saya agak sedikit lebih mirip seperti Raisa gitu. Jadi biar agak enak gitu nyanyinya. Baik Bapak dan Ibu sekalian, jangan sampai pemilu dikendalikan oleh perasaan. Demokrasi seharusnya memperkuat jalan pikiran. Kita semua berharap pemilu melahirkan kepemimpinan yang gigih bekerja, yang menghasilkan perubahan kasat mata, yang mengentaskan persoalan dengan nyata, bukan sekedar janji belaka. Kami mengapresiasi mereka yang mau menyerap aspirasi, sambil mendoakan juga supaya kepemimpinan mereka nanti tahan banting dan sigap memberikan solusi. Kita semuanya berdoa pemilu melahirkan kepemimpinan yang bekerja sepenuh hati, rajin belusuan setiap hari ya, penuh peduli dan empati, dan juga menjauhi godaan korupsi. Itu yang paling susah. Kami berharap pada mereka yang hari ini sosoknya sudah mengelilingi wajah dinding-dinding kota, berharap mereka mampu menumbuhkan harapan kepada kita semuanya, karena kami juga percaya sebetulnya Wonosobo masih memiliki masa depan yang cukup cemerlang. Bapak dan Ibu semuanya, publik harus jeli memilih kandidat yang bermutu agar pemilu tak jadi pesta sambil lalu. Jangan memilih secara acak, pilihlah kandidat yang memiliki rekam jejak. Jangan terpancing emosi, sewajarnya aja mendukung atau menantang. Negeri damai ini butuh persatuan. Percayalah bahwa setelah pemilu ini berakhir, mereka yang bertikai itu juga akan kembali mesra. Jadi Bapak Ibu sekalian, jika politik ternyata membelah warga, biarlah tawa yang akan membebaskan kita. Pemilu asik-asik aja, pesta harus ceria, dan mari kita ceria bersama dengan keroncong Bunga Seruni. Terima kasih kepada Pak Afif, Pak Albar, Pak Asma dan juga Pak Sarwanto, dan kepada Bapak dan Ibu sekalian atas hadirnya dan energinya malam hari ini. Silahkan keroncong Seruni. Makan sate nanti mata, pemilu mak yang senang, Wonosobo tambah kaya, menyang pasar tuku awal, makan sate nanti mata, pemilu mak yang senang, Wonosobo tambah kaya.
senang, Wonosobo tambah kaya, menyang pasar tuku arang, bakar sate nganti mateng, pemilu kok sing seneng, Wonosobo tambah kaya. Ana lagu liyane maning ora? Sita di kamar sia, marasing asing doangmu pangidoan digantung-gantung jorma. Gak kulo, kayak mobil gitu. Apa ngigel sekalian? Asal matar barita bu anak tahi. Asing pangidoan Mahrong, sama kah? Altung asindo sita-sita asi pangidoan maca abal be unang pola mangica kamu taherean sasudena lagu warida bisa didona umpan sita-sita tunggoran di basah midonga upai maina asini rohan baito urang luas sumaila bearohan dok mahatam alusia detik ini juga aku akan merayakan
hanya untukmu. Ini juga ku akan melayang ke sana, kan ku bawa pulang dirimu yang selalu ku sayang. Bersama berdua kita bahagia. Kasih, dengarlah hatiku berkata, aku cinta kepada dirimu sayang. Kasih, percaya kepada diriku, hidup matiku hanya untukmu. Kasih, dengarlah hatiku berkata, aku cinta kepada dirimu sayang. Kasih, percayalah kepada diriku, hidup matiku hanya untukmu. Bukan maksud hatiku pergi dan berlari dari kenyataan. Bukan aku sembunyi sayang.